Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah beserta kajian Jumat pagi Mushola Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca dan mentalaah Syarah Uqudul Lujain fi bayani huququz zaujain karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ada keterangan tambahan yang ingin saya sampaikan di halaman 32 baris 3 dari bawah tentang masalah tasabuh dengan orang kafir. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan wa anna la yajuzu fi zamanina, maka tidak boleh di zaman kita saat ini memakai sorban berwarna kuning dan atau berwarna biru. Keterangan tambahannya, sorban berwarna kuning ketika itu adalah ciri khas orang-orang Yahudi. Sedangkan az-zarqa, sorban berwarna biru ketika itu adalah ciri khas Nasrani. Kemudian perkataan beliau fi zamanina, di zaman kita saat ini, menunjukkan bahwasanya itu hukum bisa berbeda dengan perbedaan zaman dalam masalah ini. Kembali kepada tasabuh, apakah hal itu masih menjadi ciri khas orang kafir ataukah tidak? Ketika dia jadi ciri khas orang kafir, dan dalam hal ini di masa itu orang Nasrani ciri khasnya sorban berwarna biru, sedangkan Yahudi sorban berwarna kuning, maka ketika itu seorang Muslim tidak boleh mengenakannya, memakainya. Kalau dia pakai sorban warna kuning, maka orang-orang akan menyangka ini Yahudi. Kalau dia sorban berwarna biru, maka orang-orang mengira, orang yang melihat akan mengira, oh ini Nasrani. Kemudian ada koreksi terjemah untuk halaman 33 bait kedua, paragraf kedua dari bawah. Kita baca ulang yang kita terjemahkan ulang. Wahukiyah, dan diceritakan bahasanya ada seorang perempuan dari Bani Taimillah ibn Sa'labah. Dia jualan minyak samin di masa jahiliyah. Dia didatangi oleh Khawat ibn Jubair al-Ansari. Kemudian Khawat ini menawar barang yang dijual oleh si perempuan. Fahalat nahyan, maka dia lepas wadah terbuat dari kulit yang penuh dengan minyak samin. Setelah dilepas, faqal, maka Khawat mengatakan, pegangi wadahnya. Hatta angdura ila ghairiha, aku ingin melihat wadah yang lain. Thumma halla, kemudian yang melepas ikatan wadah minyak samin adalah si Khawat. Ya, dia lepas dia ikatan wadah yang kedua. Wa qala laha, kemudian Khawat berkata kepada si perempuan penjual, tolong pegangi ini. Falamma saghala yadaiha, maka tatkala Khawat itu telah menyibukkan dua tangannya, maka sawaroha. Kemarin sudah diterjemahkan sawara. Apa terjemahnya? Memperdaya. Memperdayanya hatta qada ma arada, sehingga dia menunaikan apa yang dia inginkan, yaitu memperkosanya. Jadi perempuan ini yang jualan minyak samin ini, tangannya dikerjain. Dua-duanya megangi kantong besar berisi minyak samin.
Ini minyak samin yang ikatannya sudah dilepas di tangan kanan, satu di tangan kiri. Nah, ketika dua tangannya ini sudah sibuk dengan megangi dua kantong minyak zamin, maka karena pelitnya dia dengan hartanya, nanti kalau dia lepas tumpah semua. Maka Khawat kemudian memperkosanya. Kemudian memperkosanya. Mungkin dalam keadaan berdiri misalnya. Karena perempuan ini nanti akhirnya dia rela ditelanjangi kemudian diperkosa karena sayangnya dia dengan hartanya, yaitu dua kantong minyak samin tadi. Sehingga karena hal ini kemudian di orang Arab muncul peribahasa fadarabatil Arab bi surliha, karena sibuknya dia dan sayangnya dia dengan dua kantong minyak samin tadi, maka orang Arab kemudian bikin permisalan atau bikin peribahasa azghalu min dzati nahyain. Lebih sibuk daripada perempuan pemilik dua kantong. Itu dua kantong berisi minyak samin. Setelah dia perkosa perempuan tersebut, qadha ma arada, telah dia tunaikan apa yang dia inginkan, haraba, Khawat ini lari. Summa aslama, kemudian Khawat ini masuk Islam. Jadi saya sampaikan beliau termasuk sahabat yang mengikuti perang Badar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Wahai Khawat, bagaimanakah tentang beli minyak samin yang engkau dulu lakukan?" Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Lantas Khawat mengatakan, "Wahai Rasulullah, Allah telah memberikan kebaikan dan aku berlindung minal hauri ba'dal qaur, ay minal nuqsan ba'da ziyadah, berubah menjadi jelek ba'da ziyadah setelah mendapatkan tambahan kebaikan." Nah, kemudian terakhir kemarin kita bahas kisah tentang bagaimanakah kondisi mentalitas budak yang telah dibaiki demikian luar biasa oleh tuannya, namun sedikit atau tidak ada terima kasihnya. Kemudian selanjutnya, wa idza qala al-musannif rahimallahu taala, wa idza kana ay al-amru kadzalik, maka jika keadaannya demikian, maka budak itu dilarang wasaqa, sinya di fathah dan qafnya juga di fathah yang dia bertasdid syaqqa. Syaqqa adalah orang yang memenuhi gentong dengan air. Maka dua-duanya dilarang untuk masuk ke dalam rumah ala nisa, ketemu perempuan, jika masing-masing dari keduanya telah balik, yaitu perempuan, yaitu budak dan perempuannya sudah balik, atau perempuan dan tukang pengisi air, dua-duanya sudah telah balagha khamsa asyrata sanatan, umur 15 tahun. Karena mayoritas kerusakan karena sebab mereka, yaitu budak dan budak secara umum dan budak yang bertugas untuk memenuhi gentong air. Dan menjaga keturunan, yaitu menjaga anak, min a'dhamil umur, di antara perkara yang sangat penting. Dan Al-Ghazali mengatakan di kitabnya Al-Ihya,
mengutip satu kalimat yang beliau nilai sebagai hadis Nabi atau beliau anggap sebagai hadis Nabi. Nabi mengatakan, saya sungguh seorang pencemburu dan tidak ada seorang laki-laki pun yang tidak punya cemburu kecuali telah terbalik hatinya. Dan cara yang dan beliau tidak sebutkan siapa yang meriwayatkannya. Wa tariqu al-murni, dan cara yang mencukupi sehingga tidak perlu cemburu adalah tidak ada laki-laki yang menemui istri, ditambah si istri tidak pergi-pergi ke pasar misalnya. Itu supaya si laki-laki tidak terkena cemburu. Cara yang paling efektif kata beliau, ya sudah, tidak ada pernah ketemu laki-laki dan nemui laki-laki. Waqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yagharusni, Allah itu pencemburu dan seorang mukmin itu juga pencemburu. Dan cemburunya Allah adalah ketika seorang yang beriman melakukan apa yang Allah haramkan. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Syaikhan, Bukhari dan Muslim serta Tirmidzi dari Abu Hurairah. Adalah Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tidaklah kalian merasa malu, tidakkah kalian cemburu? Ya, ada suami yang membiarkan istrinya takhruju baina rijal, keluar dari rumah, kemudian berada di antara laki-laki. Dia bisa memandang laki-laki dan para laki-laki memandanginya. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan, janganlah kalian terlalu sering cemburu terhadap istrimu. Faturma, maka engkau dituduh bisu'i jelek min ajlika, gara-gara dirimu. Ya truk bermakna ya ja'al, menjadikan. Wa qawlu imra'atu maf'ul awal, jumlah takhruju maf'ul tsani. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ini hadis riwayat Abu Dawud, ini sahih oleh Al-Albani, di antara cemburu ada yang Allah cintai dan ada yang Allah benci. Di antara sombong ada yang Allah cintai dan ada yang Allah benci. Cemburu yang Allah sukai adalah cemburu fi ribati, manakala ada riba, gelagat yang mencurigakan. Dan cemburu atau ghairah, cemburu yang benar bacanya ghairah bukan ghirah, namun ghairah. Dan cemburu yang dibenci oleh Allah adalah cemburu fi ghairi ribatin, tanpa ada riba, gelagat yang mencurigakan. Tidak ada masalah, semuanya berjalan seperti biasa. Biasanya juga tidak ada hal semacam itu, tidak masalah. Tiba-tiba marah-marah karena cemburu. Ini cemburu yang Allah benci. Ada sombong yang Allah sukai dan adalah sombongnya seorang dengan dirinya saat perang. Wa ingda sudmati, dan saat benturan, mungkin benturan musibah. Sehingga dia sombong untuk larut dalam kesedihan. Dan ada ikhtial adalah sombong yang Allah benci, yaitu al-ikhtial fil batil. Sombong fil batil dalam hal yang tidak sebenarnya. Dia orang miskin namun dia sombong sok kaya. Maka itu Allah benci dalam pengertian sangat Allah benci. Kemudian ada pun di zaman kita saat ini, itu zaman beliau, jika seorang perempuan keluar dari rumahnya, fada ay ar-rajul, maka dia akan digoda oleh lelaki, ada laki-laki yang mengerlingkan matanya,
artinya berisyarat ilaiha kepada si perempuan tersebut dengan mata si laki-laki dan alisnya. Wa yajusuha biyadihi. Dan jasa yajusu artinya menyentuh. Dan menyentuh si perempuan dengan tangannya, pegang-pegang. Wa hadza sedangkan lelaki yang lain yaqbidu biyadihi. Menggenggam dengan tangannya, al-qabdu dengan shad tanpa titik, atau nawal mengambil dengan ujung-ujung jari. Ada laki-laki yang ketika yang berbicara dengan perkataan yang jorok, yang tidak akan disukai perkataan tersebut oleh orang yang masih punya takwa, punya agama, tidak dia sukai kalau kata-kata tersebut ditujukan pada istrinya. Yaitu keluarganya, boleh jadi istrinya, anak perempuannya, atau orang yang ikut hidup bersamanya, pembantunya misalnya. Dan tidak akan diridai oleh seorang perempuan wanita salihah, dia tidaklah ridha mendapatkan kata-kata tersebut linafsiha ditujukan pada dirinya. Kemudian Syekh Ahmad bin Muhammad ibn Ali ibn Hajar al-Haytami, beliau punya Al-Syafi'i, beliau punya buku tentang masalah dosa-dosa besar, namanya judulnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Beliau mengatakan jika seorang perempuan terpaksa keluar rumah untuk berkunjung ke rumah bapaknya misalnya, kharajat, silahkan keluar dan dengan izin suami tanpa tabarruj, tanpa menampakkan hal yang indah pada dirinya, wal mahasin dan sisi indahnya pada laki-laki. Dan saat dia berangkat, saat dia keluar rumah, hala kauniha dalam keadaan memakai milhafatin bikasil mim, yaitu mala'ati alati taltahifu biha al-mar'atu, yang berkemul dengannya seorang perempuan. Yaitu yang dimaksudkan itu pakai jilbab yang menutupi seluruh tubuhnya. Dan hendaknya jilbab yang dia pakai adalah wasikhatin, bukan jilbab yang menarik, terjemah kasarnya kotor, wasikhatin, tentu bukanlah itu yang dimaksudkan, maksudnya adalah bukan kerudung atau jilbab yang menarik, yang bagus menarik. Wathiyabi badlatin, dan pakaian kerja, bika selba alal afsah wal fatah lugha, bisa badlah, bisa bidlah. Waya, dan siabu bidlah atau badlah itu mimhanah, yaitu pakaian kerja. Kemudian dia tundukkan pandangannya ketika dia berjalan, tidak memandang perempuan tersebut ketika keluar rumah, tidak memandang ke kanan dan ke kiri. Wa ila, jika tidak, artinya tidak demikian saat keluar rumah dengan menyelisih poin-poin yang telah disebutkan, maka wanita tersebut adalah orang yang durhaka pada Allah, Rasulnya, dan suaminya. Dan diceritakan ada seorang perempuan yang suka tabarut meninggal dunia, yaitu suka menampakkan azinah, sisi indah dirinya, berjalan di antara laki-laki. Lantas salah satu keluarganya melihatnya dalam tidur. Maka perempuan ini telah dihadapkan kepada Allah dalam pakaian yang tipis transparan. Lantas angin bertiup. Fakasyafatha, langsung menyingkap auratnya. Kemudian Allah berpaling darinya dan mengatakan, pegang perempuan ini ke arah kiri, ilan nar, ke neraka. Kenapa? Karena wanita ini kanat minal mutabarijat, termasuk wanita yang bertabarut, yaitu menampakkan zina,
daya kecantikannya, wal muhassina, dan hal-hal yang menarik, sisi yang membuat indah dan menarik pada dirinya, lil masyi, untuk berjalan di luar rumah, fi dunya, ketika di dunia. Kemudian ada kisah bahasanya annahu hunyan dhamir sya'an, tatkala meninggal dunia istri seorang wali Allah, Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha, Hasan al-Basri meminta izin, dan beliau adalah min akbaril tabi'in, termasuk tabi'in besar, dan sejumlah kawannya fidukhul, untuk masuk ke rumah Rabi'ah. Rabi'ah mengizinkannya untuk masuk. Wa akhad, Rabi'ah menjulurkan, ay arsalat, melepas, satran, korden, itulah ma yustaru bihi, kain untuk penutup. Kemudian dia duduk di balik tabir. Lantas Al-Hasan dan kawan-kawannya mengatakan, qad mata ba'luki, suamimu telah meninggal dunia, maka pilihlah dari mereka ini, orang yang zuhud dan soleh ini, man syi'ti, siapa yang kau inginkan. Maka Rabi'ah mengatakan, na'am hubban wa karamatan, iya, dengan senang dan merasa terhormat. Akan tapi aku bertanya kepada kalian, siapakah yang paling berilmu di antara kalian sehingga aku menikahinya? Yaitu menikahi al-a'lam. Kunikahi dengan diriku. Aku mau nikah dengannya. Faqalu, lantas mereka mengatakan, a'lamuna, yang paling berilmu di antara kami adalah Al-Hasan al-Basri radhiyallahu anha. Rabi'ah kemudian mengatakan, jika engkau berikan jawaban kepada aku tentang 4 pertanyaan, maka aku mau menikah denganmu. Al-Hasan kemudian mengatakan, silakan tanya. Jika Allah berikan taufik kepadaku, yaitu Allah berikan kekuatan padaku untuk menjawab, akan aku jawab. Faqalat, Rabi'ah mengatakan, apa yang kau katakan wahai Al-Hasan al-Basri, seandainya aku meninggal dunia? Apakah aku meninggal dunia dalam keadaan muslimah ataukah kafirah? Maka Al-Hasan mengatakan, ahli ini yaitu pengetahuan tentang al-khuruji, keluar dari dunia dalam keadaan demikian, mati kafir ataukah muslim, satu hal yang gaib anil khalqi, dari makhluk. Kemudian Rabi'ah mengatakan, apa yang kau katakan jika aku diletakkan di kuburku dan ditanya oleh Munkar dan Nakir, apakah aku menjawab pertanyaan keduanya ataukah tidak? Al-Hasan mengatakan, ini pengetahuan, kemampuan menjawab untuk pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, ataukah tidak mampu, dan juga itu juga gaib, sebagaimana pertanyaan sebelumnya adalah satu hal yang gaib. Kemudian yang ketiga, kata Rabi'ah, jika manusia dikumpulkan fil mauqif, di padang mahsyar pada hari kiamat, kemudian buku catatan amal berterbangan, al-kutub ay kutubul a'mal, buku catatan amal yang ditulis oleh malaikat al-hafadhah, pencatat amal. Di sini dikatakan min khizanatin, dari simpanan di bawah ars, karena angin menerbangkannya dengan perintah Allah Ta'ala. Yang kemudian buku-buku tersebut akan nempel di leher orangnya masing-masing. Lantas malaikat akan mengambilnya dari leher kemudian menyerahkannya kepada orangnya. Maka sebagian orang diberi kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya dari depan. Inilah orang yang beriman yang taat. Sebagian lagi dengan tangan kirinya dari belakang, itulah orang kafir. Apakah aku akan diberi buku catatan amalku dengan tangan kananku ataukah tangan kiriku? Faqal, Hasan mengatakan, ini itu pengetahuan tentang penyerahan buku catatan amal juga gaib. Yang keempat, kata Rabi'ah, jika dipanggil pada hari kiamat sekelompok di surga, sekelompok di neraka, apakah aku termasuk penduduk surga atau penduduk neraka? Dia mengatakan, maka Al-Hasan Abbasi mengatakan, hal ini, pengetahuan tentang hal ini, yaitu apakah anda penduduk surga atau penduduk neraka, juga gaib.
sebagaimana gaibnya pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Rabi'ah kemudian mengatakan, apakah wanita yang lahu hammu hadil arba'ati, yang dirinya senantiasa memikirkan 4 hal ini, memerlukan suami? Aw yatafarrahu ila ikhtiyarin, ataukah kemudian dia perlu konsentrasi ila ikhtiyari zaujin, untuk memilih suami? Mungkin kisahnya sampai situ, titik sampai situ. Kemudian ayuhat sami'un, wahai para pendengar sekalian, lihatlah ila hadil abidah az-zahidah, wanita yang ahli ibadah dan zuhud ini, bagaimanakah dia khawatir. Padahal dia Rabi'ah al-Basriyah, mengkhawatirkan keadaan akhir hidupnya. Pemahada, dan tidaklah hal ini rasa takut dan khawatir kecuali karena jernihnya hatinya dari berbagai macam kekeruhan dan kokoh rusuh ay thubut, kokohnya hikmahnya yaitu ilmunya yang menyertai amalnya. Dan dilihatkan dari sebagian orang saleh, ada salah satu orang saleh mengatakan, adalah Rabi' al-Adawiyah punya ahwalun syatta, berbagai macam kondisi. Maka terkadang dominan pada dirinya rasa cinta pada Allah, terkadang yang lain dominan pada dirinya rasa nyaman dengan Allah, terkadang yang lain dominan pada dirinya rasa takut pada Allah. Suaminya Rabi'ah pernah mengatakan, satu hari aku duduk, yauman minal ayyam, satu hari aku duduk, aku makan dan dia duduk di sampingku. Maka dia duduk dan dia ingat kengerian pada hari kiamat. Kemudian aku katakan, da'ina, biarkan kami menikmati makanan kami. Faqalat, maka Rabi'ah mengatakan, aku dan tidak lastu ana, tidaklah aku dan engkau termasuk orang yang ghadu alaihi at-ta'amu bidzikril akhirah, tidaklah nyaman makanan karena ingat akhirat. Tsumma qalat, kemudian Rabi'ah mengatakan, wallahi demi Allah, aku tidaklah mencintaimu sebagaimana cinta pada suami, non mencintaimu cinta sebagai kawan. Maka dan adalah Rabi'ah jika dia memasak kidron, ya, semacam sejenis periuk. Setelah selesai dia mengatakan, kulhu ya sayyidi, kepada suaminya, wahai sayyidi, wahai suamiku, silahkan makan seluruhnya, karena tidaklah sehat badanku kecuali dengan tasbih. Semakalat li, kemudian Rabi'ah berkata kepadaku, kepada suaminya, ya silakan nikah lagi. Fatazawwajtu bi thalathi nisa'i, maka aku nikah dengan 3 perempuan, berarti 4 dengan Rabi'ah. Fakana, dan adalah Rabi'ah ngasih makanan ketika giliran di tempatnya Rabi'ah, daging. Watakul, dan Rabi'ah mengatakan, idhab bi quwwatika, silakan manfaatkan kekuatan fisikmu ila ahlika, untuk mengimpuli istrimu yang lain. Di sini dikatakan, wa kana ta'tiha al-jinnu bi kulli ma tatlubu. Dia punya karomah, Rabi'ah ini dikatakan punya karomah, jin datang kepadanya membawa semua yang diinginkan oleh Rabi'ah. Wa kana laha karomatun katsirah hatta matat. Dan
Di sini disampaikan bahwasanya Rabi'ah punya banyak karomah sampai dia meninggal dunia. Di antaranya adalah mahukia, apa yang diceritakan bahwasanya ada seorang pencuri masuk ke rumahnya Rabi'ah al-Adawiyah, yang Rabi'ah ketika dalam posisi tidur. Maka si pencuri mengumpulkan semua barang-barang di rumah, lalu hamma berkeinginan untuk keluar dari pintu. Fa khafiya alaihi al-babu. Maka pintu kemudian hilang, tidak kelihatan di manakah pintu keluar. Akhirnya dia cuma duduk nunggu pintu. Akhirnya faidah hatifun, maka tiba-tiba ada hatif. Hatifun artinya ada suara namun tanpa ada sosok. Itu makna asal dari hatif. Terdengar suara tanpa ada sosok. Maka karena demikianlah keadaan telepon, ada suaranya, tidak ada sosoknya, maka telepon dikasih nama hatifun. Maka tiba-tiba terdengar suara, letakkan kain, mungkin kain yang di situ isi barang-barang yang ada di rumahnya Rabi'ah, dan silahkan keluar dari pintu. Maka diletakkan kain, lalu kelihatanlah pintu. Fa'alim mau dia kemudian tahu pintu. Ya, begitu dia tahu pintu, dia pegang lagi kain yang isi barang-barang hasil curian. Lantas pintunya jadi hilang. Fawadu'aha, kemudian dia letakkan lagi, lalu pintunya kelihatan. Fa'akhodaha, kemudian dia ambil kainnya. Fakhafiya, pintunya hilang lagi. Wahakata, demikian 3 kali atau lebih. Maka fanadau al-hatim, maka suara tersebut kemudian mengatakan, in kanat rabi'atan, jika sampai kali yang keempat, qad namat, sungguh dia tidur, dan kekasih tidaklah tidur. Itu kekasih mungkin yang dimaksudkan adalah Allah, tidaklah tidur, dan dia tidak ngantuk, tidaklah tidur. Fawadu'a thiyaba, kemudian dia letakkan kain yang berisi barang-barang curian, wa kharaja minal bab. Lantas dia keluar, kelihatan pintunya, kemudian keluar dari pintu. Ya, dan berkenaan dengan sikap kita terhadap karomah, tentu kita mengimani adanya karomah orang-orang saleh. Dan syarat penting untuk kita imani secara spesifik manakala cerita tersebut adalah cerita yang valid. Ada sanad yang kuat, kalau itu berkenaan dengan masa silam, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang menceritakan adanya satu karomah bagi orang-orang tertentu. Kemudian tadi kita baca misalnya Rabi'ah al-Adawiyah punya kebiasaan, dia tidak mau dikumpuli oleh suaminya, namun malah mengatakan kekuatan fisikmu silakan dipakai untuk mengumpuli istri yang lain. Tentu ini satu hal yang sikap yang tidak tepat. Tentu satu hal yang tidak tepat, karena seharusnya dia menyadari bahasanya hubungan suami istri juga satu hal yang bernilai ibadah dan bernilai sedekah. Ya, bahasanya ibadah bukan hanya sholat sunnahnya saja, bukan hanya zikirnya saja. Dan pelayanannya terhadap suaminya juga bagian dari ibadah. Jika dia adalah seorang abidah, seorang ahli ibadah yang berilmu, ya, dan dia ingin betul-betul beribadah, maka yang namanya ibadah tidak hanya sholat sunnahnya, bukan hanya zikirnya, baca Qur'annya, namun layanan terhadap suami juga bagian dari ibadah.
Ya, kemudian tentang jin itu mendatangi Rabi'ah dengan semua apa yang dia inginkan. Ya, maka kalau Rabi'ah ini adalah seorang yang ahli ibadah yang berilmu, maka tentu dia akan pertimbangkan jin ini ngambil dari mana. Apakah dia ingin buah ini, kemudian datanglah jin membawa buah yang diinginkan. Ini si jin punya kebun buah, ataukah ini ngambil punya orang, ataukah ini makanan jin dia makan. Maka tentunya dia tidak akan bermudah-mudah untuk menerima apa yang dibawakan oleh jin tersebut. Karena kalau itu makanan orang, kemudian keperluan orang, tentu jin tidak punya. Ya, dari mana dia mendapatkannya? Seringkali karena mencuri. Nah, sehingga kalau diterima oleh Rabi'ah, maka ini menunjukkan kalau dia kurang hati-hati atau sangat tidak hati-hati dari mana asalnya. Nah, kemudian wakanatil mar'atu as-salihatu adalah wanita salihah jika terjadi padanya zalatun ketergenjiran, yaitu kesalahan dalam ucapan ataukah perbuatan tentang suaminya, maka dia akan menyesal. Nadimat dalnya di kasrah dan bertobat halan seketika, yaitu bisur'atin. Fasta'tafat ay tolabat dan meminta ridha suaminya bitalatuf dengan lembut. Dan niscaya wanita ini akan menangis selama beberapa hari lamanya karena khawatir dan takut dengan hukuman Allah Ta'ala karena kesalahannya. Dan dia akan mengatakan, wanita salihah ini akan berkata kepada suaminya, idza ra'atu, jika dia lihat suaminya dalam keadaan sedih, ay mahzunan, sedih, maka dia akan hibur suaminya dengan mengatakan, jika sedihmu itu ihtimam, maknanya ikhtimam, sedihmu itu karena urusan akhirat, fatuba, maka kabar gembira, maka kehidupan yang enak atau kebaikan yang banyak, laka untukmu wahai suamiku. Non jika sedih dan galaumu itu karena urusan dunia, maka sesungguhnya yaitu masalah nafkah, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, maka kami, istrimu, tidaklah membebanimu sesuatu yang kau tidak mampu. Kemudian dan diceritakan ini namanya Rabi'ah yang lain. Kalau tadi Rabi'ah Basriyah, dan adalah Rabi'ah binti Ismail, dan ini Rabi'ah Asyamiyah, nisbat kepada Syam, istri Abul Husain Ahmad ibn Abi al-Hawari, yang suaminya adalah penduduk kota Damaskus. Al-Junaid mengatakan Ahmad bin Abi al-Hawari adalah tumbuhan wanginya negeri Syam. Maka dia menyiapkan makanan yang enak, air mustalad yang enak untuk suaminya. Waktu tayyibu, dan dia kasih parfum. Dia tudammihuhu bitib, dikasih sesuatu yang bikin wangi. Wa taqulu lahu, kemudian dia berkata kepada suaminya itu Syekh Ahmad, tudammihuhu artinya mengolesi, bitib dengan hal yang bikin wangi makanan. Kemudian dia berkata kepada suaminya, pergilah binasyatika, semangatmu, yaitu energikmu, wa isra'ika, dan cepatmu, dan kekuatanmu, kekuatan fisikmu, ila ahlika, pada istri-istrimu yang lainnya, wa zaujatika, dan istri-istrimu yang lain.
Wa kana dan Syekh Ahmad ini lahu imra'atun ghairuha, punya istri selain Rabi'ah. Selain Rabi'ah, kana lahu thalathu niswatin ghairuha, dia punya 3 istri selain Rabi'ah. Wa kanat Rabi'atu hadhihi, dan Rabi'ah yang ini mirip di tengah-tengah penduduk Syam seperti Rabi'ah al-Adawiyah yang ada di Basrah. Wa kanat, dan adalah Rabi'ah ini idza kana ba'da salatil isya, jika itu setelah salat isya, tatayyabat, dia pakai parfum, istamalat at-tib, pakai parfum, kemudian pakai pakaiannya alatil mubasyarah, yaitu pakaian untuk hubungan biologis, boleh jadi pakaian yang menggoda. Wa atat ila firashihi, dan dia akan datangi tempat tidur suaminya Syekh Ahmad, kemudian dia akan berikan penawaran, alaki hajatun, apakah engkau punya hajat terhadap diriku, bil mubasyarati, yaitu hubungan biologis, ataukah tidak. Fa in kanat lahu hajatun, jika suaminya punya hajat biologis, maka Rabi'ah ini akan membersamai suaminya ila ayarda anha, sampai ridha dengan istrinya. Wa ila, jika tidak ada kebutuhan biologis bagi si suami, maka dia akan melepas pakaiannya alati kanat alaiha, yang dia pakai itulah pakaian yang paling bagus, kemudian dia memakai pakaian yang lain untuk ibadah. Wantasabat ayna thabatat fi musallaha, kemudian dia berdiri tegak di tempat salatnya, hatta tusbiha, sampai pagi tiba, ay tadkhulu fi sabah, itu tibanya waktu pagi. Kemudian wakanat hiya, dan adalah Rabi'ah binti Ismail ini da'at mengajak Ibnu Abi Al-Hawari untuk menikahinya. Karena laha, Rabi'ah ini memiliki suami sebelumnya, yaitu Ahmad ibn Abi Al-Hawari. Lantas suaminya yang pertama meninggal dunia, dan dia mendapatkan warisan dari suaminya harta yang banyak, padahal cuma 1/8. Namun itu sudah banyak. Fa'aradat, maka dia menginginkan, Rabi ini menginginkan calon suaminya, suami yang kedua Ibnu Abi Hawari, untuk ayat wajah menunjukkan li'infaqi dzalikal mal, untuk menginfakkan harta tersebut kepada orang-orang yang baik agamanya dan orang-orang yang baik, fi it'amin, dalam bentuk ngasih makan dan yang lain. Dia perlu suami untuk itu, untuk berinfak makanan kepada orang-orang saleh. Karena laki-laki itu aufak, ay aslah, lebih cocok untuk itu, untuk memberikan membelanjakan harta, wal mar'atu, sedangkan perempuan dalam masalah pembelanjaan harta itu a'dal, aqwam, artinya a'dal, lebih adil. Bidzalikal infak, dalam pembelanjaan tersebut. Falidzalika, oleh karena itu, yaitu karena tujuan tersebut, maka dia meminta lelaki ini untuk menikahinya, rahmatullahi alaihima. Dan adalah Ahmad awalan, pada awal kalinya tidak suka menikahinya. Lamma, tatkala dia dilamar oleh Rabi'ah. Maka janda ini melamar seorang laki-laki supaya mau menikahinya. Nah, ketika dia dilamar oleh janda Rabi'ah, pada awalnya dia tidak suka, lima kana fihi minal ibadah, karena ibadah yang jor-joran yang dilakukan oleh wanita ini. Waqala laha, kemudian dia berkata pada Rabi'ah, wallahi demi Allah, mali, aku tidak memiliki keinginan terhadap perempuan karena aku sibuk dengan keadaanku.
Lantas Rabi'ah mengatakan, sungguh aku lebih sibuk dengan keadaanku daripada dirimu. Yaitu keadaanku maksudnya ibadahku. Dan aku pun juga tidak punya syahwat biologis. Akan tapi aku mewarisi harta yang banyak dari suamiku yang pertama. Maka aku ingin supaya engkau membelanjakan harta tersebut kepada kawan-kawanmu. Wa a'rab bika as-salihin. Dan engkau lebih mengetahui tentang orang-orang saleh yang layak untuk dibantu. Fayakunali tariqon, maka itu menjadi jalan bagiku menuju Allah Ta'ala. Maka lelaki yang dilamar mengatakan, hatta asta'dina ustadi, aku akan minta izin terlebih dahulu pada guruku. Maka beliau kemudian menemui Abu Sulaiman Ad-Darani. Qal wa kana yanhani, kata sang laki-laki, wa kana, dan adalah guruku Abu Sulaiman Ad-Darani melarangku untuk menikah dan mengatakan, matazawaja ahadun min ashabihi, tidak ada satupun dari kawan-kawannya yang menikah illa mungkin taghayyara, itu mungkin kecuali taghayyara, berubah. Falamma sami Abu Sulaiman, ketika Abu Sulaiman itu mendengar perkataan Rabi'ah Samiyah, maka dia berkata pada muridnya Ibnu Abi Hawari, nikahlah dia karena dia seorang wanita yang merupakan wali. Kemudian cerita-cerita tentang wanita salihah di masa salaf, yaitu masa silam, min amsali dalika, semisal itu, kathiratun, sangatlah banyak. Maka perkenaan dengan sikap Abu Sulaiman Ad-Darani yang melarang muridnya untuk menikah dengan alasan nanti berubah kualitas ibadahnya, intensitas ibadahnya, maka ini tentu satu hal yang tidak benar. Karena perubahan tersebut karena perubahan bentuk ibadah. Semula ibadahnya boleh sibuk dengan sholatnya, zikirnya, kemudian berubah dengan ibadah, kerja, cari nafkah, kemudian menyenangkan istri dan sebagainya, maka itu semua satu hal yang bernilai ibadah. Maka kebijakan Abu Sulaiman Ad-Darani adalah kebijakan yang tidak bijak dan menunjukkan bahasanya beliau bukanlah seorang yang faqih tentang agama ini. Kemudian kisah Rabi'ah Al-Basriyah dan Asamiyah yang masing-masing itu punya kebiasaan ngasih makanan yang bergizi kepada suaminya yang bagus, sehingga suaminya berenergi, kemudian habis itu malah disuruh untuk mendatangi istri yang lainnya. Maka al-zahir, kemungkinan yang lebih mendekati ini satu sikap yang keliru. Karena dikasih makan oleh Rabi'ah baik Samiyah ataukah Basriyah, itu berarti hari itu gilirannya giliran Rabi'ah. Malah setelah kemudian kebutuhan makanan itu terpenuhi, malah kemudian disuruh untuk datang ke rumah istri yang lainnya. Padahal jatah gilirannya adalah jatah giliran Rabi'ah dalam hal ini. Maka ini sehingga jadilah si suami ini ngumpuli istri yang lain bukan di jatah gilirannya. Namun di jatah gilirannya si Rabi'ah, baik Rabi'ah Adawiyah, Basriyah ataupun Rabi'ah Samiyah. Dan ini sikap yang tidak tepat meskipun diridhai oleh perlu ditelaah lebih lanjut gimana secara fikih. Kalau pemilik jatah itu ridho bahkan nyuruh, bolehkah hal ini?
Saya agak tidak begitu ingat tentang apakah jika ridho bahkan karena disuruh itu nanti hukumnya boleh. Namun hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Melakukan hubungan biologis bukan pada jatah giliran si istri tersebut. Namun gimana kalau malah dengan sepenuh kerelaannya karena malah disuruh? Yang jelas hukum asalnya ini tidak boleh. Kemudian huki an ba'dihim, dikisahkan dari sebagian yang lain, ada seorang yang mengatakan kami memiliki rajulun haddad, seorang pandai besi. Dia mengeluarkan tangannya ke dalam api dan mengeluarkan besi yang terbakar tanpa tersentuh api. Maka ada seorang yang sengaja mendatanginya untuk melihat benarnya hal tersebut ataukah tidak. Maka dan bertanya kepada si tukang besi. Tatkala dia lihat tukang besi itu melakukan sebagaimana yang diceritakan kepadanya, maka dia biarkan tukang besi tersebut sampai selesai dari pekerjaannya. Lantas dia datangi dan dia ucapkan salam padanya dan si tukang besi menjawab salamnya. Faqala lahu ar-rajul, maka orang yang penasaran ini kemudian mengatakan, aku ingin jadi tamumu malam ini. Maka si pandai besi mengatakan, hubban wa karomatan, dengan senang hati, dengan merasa mulia. Maka dia pun pergi membawa tamunya ke rumahnya dan makan siang bersamanya. Kemudian babata berlalulah waktu malam dan tuan rumah menemaninya. Ternyata semalaman si tuan rumah ini tidaklah lebih daripada mengerjakan sholat fardu. Setelah itu tidur sampai pagi. Dia tidak sholat malam. Maka orang ini berkata di dalam hatinya, boleh jadi tertutup dariku amal-amal ibadahnya di malam ini. Akhirnya dia menginap di tempat orang tersebut malam yang kedua. Wa ala halihi, dan sama keadaannya, la yazidu alal fardi. Dia tidak lebih dari mengerjakan salat fardu. Berarti dia tidak ba'diyah bahkan. Tidak mengerjakan rawatib. Faqala lahu ar-rajulu, maka orang yang penasaran mengatakan, wahai saudaraku, sungguh aku mendengar apa yang Allah muliakan dirimu dengannya, dan aku pun telah melihat jelas itu padamu. Kemudian aku melihat, maka aku tidaklah melihat minka pada dirimu banyaknya amal, karena engkau tidak lebih hanya mengerjakan salat yang fardu. Famin aina laka hadhil martabah, maka dari manakah engkau mendapatkan kedudukan semacam ini? Maka tukang besi mengatakan, wahai saudaraku, jadi aku punya cerita yang menakjubkan dan perkara yang aneh. Wadzalika anau kana li jaratun jamilatun, yaitu aku punya tetangga yang cantik. Wa kuntu biha mula'an, dan aku sangat cinta berat kepadanya. Farwatuha, kemudian aku goda dia an nafsiha, untuk berzina. Miraran adidatan, dan itu bolak-balik. Dan aku tidak mampu menggodanya karena dia berpegang teguh dengan wara'. Maka tibalah tahun qahtin paceklik, tidak ada makanan, amal ju'al anama, kelaparan itu meliputi banyak orang. Maka fabainama ana yauman minal ayami, maka pada saat yaum minal ayam, di satu hari aku duduk di rumahku, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Aku keluar untuk melihat, faidha biha, ternyata tetangga yang cantik tersebut berdiri di depan pintu dan mengatakan, wahai saudaraku, aku terkena kelaparan yang berat. Maka apakah engkau mau memberikan makan kepadaku karena Allah? Maka aku katakan padanya, tidakkah engkau tahu bahasanya ma'ana fihi min hubbika, besarnya cintaku kepadamu. Maka aku tidaklah mau memberikan padamu makanan kecuali jika engkau menyediakan makanatni min nafsika, menyediakan tubuhmu. Faqalat, maka dia mengatakan lebih baik mati dan tidak bermaksiat pada Allah. Akhirnya dia pun, perempuan tersebut, kembali ke rumahnya.
Setelah 2 hari dia kembali kepadaku dan mengatakan kepadaku kalmaratil ula seperti mana kali yang pertama. Maka fa'ajabtu aku jawab semisal jawaban pun yang pertama. Fadakhalat wa qa'adat fil bait. Maka dia masuk kemudian dia duduk di dalam rumah. Wa qad asyrafat 'alal halaki. Maka dan dia pun hampir mati kondisinya. Falamma ja'altu at'ama baina yadayha, maka tatkala aku letakkan makanan di hadapannya, berlinanglah 2 air matanya bidumuk dengan air mata. Kemudian dia mengatakan, apakah hadalillah, apakah ini ikhlas karena Allah? Aku katakan tidak. La antam kanini min nafsiki. Jika engkau memberikan kepadaku min nafsiki tubuhmu. Faqamat, maka dia memilih untuk berdiri dan tidak memakannya sedikit pun. Kemudian dia keluar dari rumahku ke rumahnya. Falamma kana ba'da yaumain, setelah 2 hari tiba-tiba dia ngetuk pintu lagi. Aku keluar menemuinya dan dia pun berdiri depan pintu. Dan lapar itu telah memotong menghilangkan suaranya dan telah menghancurkan punggungnya. Mungkin kurus dia. Kemudian dia mengatakan, ya akhi wa saudaraku, ayatni, susah menimpaku al-hiyalu upaya. Aku kehabisan upaya. Aku tidaklah mampu tawajuh menghadapkan permohonanku kepada seseorang selain dirimu. Apakah engkau memberi aku makan karena Allah? Maka aku katakan iya jika engkau memberikan tubuhmu kepadaku. Maka dia tundukkan kepalanya sesaat, kemudian dia masuk dan dia duduk dalam rumah. Dan aku tidak punya makanan yang siap. Fakumtu, maka aku berdiri, kunyalakan api, kubuat makanan untuknya. Setelah kuletakkan di hadapannya, tiba-tiba masuk ke dalam diriku kasih sayang Allah. Aku katakan dalam hatiku, aku berkata dalam hatiku, celaka wahai Anda. Ini perempuan yang kurang akalnya dan agamanya. Tamtani'u min ta'amin. Dia menolak makanan. Lakutrutalaha alaihi. Dan yang dia tidak punya kemampuan untuk mendapatkannya. Dan dia bolak-balik al-marah ba'dal marah berkali-kali datang karena sakitnya rasa lapar. Wa anta, sedangkan engkau tidak berhenti bermaksiat pada Allah Ta'ala. Semakultu, kemudian aku katakan, Allahumma ya Allah, sini aku bertobat kepadamu. Mimma kana minni, dari dosa yang aku lakukan. Dan aku tidak akan ukaribuha, aku tidak akan mendekati perempuan ini dalam maksiat selamanya. Lantas aku menemuinya, wahia mata kulu. Aku masuk menemuinya dan dia tidak makan. Kukatakan padanya, silakan makan. Tidak ada rasa takut padamu. Fa innahu lillahi ta'ala. Itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Falamma sami'at dzalika, maka tatkala perempuan itu mendengar perkataanku kalau itu karena Allah Ta'ala, bukan karena kompensasi, dia mengangkat kepalanya ke langit dan berdoa, ya Allahumma ya Allah, jika dia memang tulus, haramkanlah api untuknya di dunia dan di akhirat. Maka kubiarkan dia makan. Wakumtu, dan aku berdiri untuk mematikan api. Wakana dzalika, dan itu adalah di musim dingin. Maka terjatuhlah ada satu bara api pada kakiku. Ternyata bara api tersebut tidak membakarku. Maka aku masuk menemuinya dan aku gembira, masukun gembira. Kemudian kukatakan, bergembiralah engkau, kan Allah telah menjawab, telah mengabulkan doamu. Faromat al-luqmata min yadiha, dia buang suapan dari tangannya dan dia bersujud syukur kepada Allah Ta'ala. Waqala, kemudian dia mengatakan, ya Allah, engkau telah perlihatkan kepadaku maksudku pada orang ini, maka cabutlah nyawaku hadis saat ini juga. Allah kemudian mencabut nyawanya dalam keadaan dia bersujud. Wa hadza hadisi ya akhi, dan itulah ceritaku wahai
saudariku, wahai saudaraku, wallahu a'lam. Ya, demikian yang kita baca. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa qada'ana alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah akan kita selesaikan di Jumat yang akan datang, dan kita lanjutkan dengan kitab penggantinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka